Nama saya Ketut Suwarna Dwipe, lahir di Tejakula 31 Desember 1960, pendidikan akhir S1 di ISI Denpasar. Pekerjaan pensiunan PNS. Mengenai sejarah wayang wong yang ada di Tejakula, ini sebenarnya di Tejakula itu ada dua organisasi wayang wong. Yang pertama itu wayang wong sakral, ya sampai sekarang masih eksis, dan topengnya itu masih disimpan di suatu pura yang namanya Pura Maksan. Dan yang kedua, wayang wong yang bisa dipertunjukkan secara komersial itu berada di luar. Nah sekarang kalau menurut mencari sejarah wayang wong yang ada di Tejakula yang sakral, menurut Bapak Nyoman Kompiang almarhum dan Guru Gede Sedeng Semadi yang merupakan tokoh di Tejakula, beliau pernah menceritakan pada saya bahwa wayang wong di Tejakula itu sebelumnya di latar belakangi itu dengan adanya tari gambuh, di mana waktu ada pertunjukan tari gambuh ini ada orang yang keraguan minta supaya ada salah satu ilen-ilen yang bisa dipakai untuk mengiringi suatu upacara di Pura Pemaksan. Nah berdasarkan itulah pemuka-pemuka desa dan masyarakat Tejakula waktu itu mulai mengumpulkan potongan-potongan kayu yang tujuannya untuk dipakai suatu kesenian. Namun lama-kelamaan potongan kayu-kayu tersebut setelah diperhatikan terlihatlah seperti terbentuknya suatu topeng. Di antaranya ada yang berbentuk rama, ada berbentuk anoman, rawana, dan yang lainnya yang ada kaitannya dengan Ramayana. Berdasarkan itulah di Tejakula masyarakat di sana membuat suatu organisasi wayang wong. Nah menurut Pak Nyoman Kompiang dan Guru Gede Sedeng Semadi ini, bahwa beliau ini juga dulu ada yang menceritakan itu yang namanya Bapak Nyoman Rinde, yaitu yang asal dari Gianyar, menceritakan pada kedua tokoh ini bahwa dulu di Tejakula sebelum terbentuknya wayang ini ada dua orang tamu yang asalnya dari Kulungkung yang merupakan seniman bernama Dewa Sangsi Batan, itu sebagai seniman gambuh. Yang satu lagi yang dari Bangli itu Dewa Made Sangsi, itu seniman paru. Nah dari kedua tokoh inilah sepakat masyarakat Tejakula untuk membuat satu pertunjukan wayang wong dengan pelatih kedua orang ini. Maka terjadilah suatu organisasi wayang wong yang sakral sekarang ini, yang diperkirakan adanya wayang ini itu waktu zaman kerajaan Watu Renggong di Kulungkung. Kalau tidak salah waktu itu adalah abad ke-16. Nah disinilah mulai berlatih hanya wayang itu terbentuk dengan lakon Ramayana sampai sekarang. Itulah salah satu sejarah wayang wong yang sakral yang ada di Tejakula. Namun kalau sejarah wayang wong yang ada di luar, ini juga ada beberapa tokoh. Tujuan daripada membentuk wayang wong yang di luar pura ini adalah untuk memenuhi keinginan masyarakat supaya wayang wong ini bisa dipertunjukkan di luar pura. Karena sering orang minta agar wayang wong di Tejakula sering dipentaskan di luar pura, sehingga beberapa tokoh diantaranya adalah Pak Nyoman Tusan Kasri almarhum, kemudian Nyoman Geru almarhum, Gede Putu, Gede Tengis, dan ada Gede Bawan, Gede Sujana Kompiang almarhum, itulah membentuk wayang wong di luar pada salah kurang lebih tahun 1975. Dan itu pun eksis sampai sekarang
tetap tampil di tiap pesta kesenian Bali. Nah, itulah secara singkat sejarah wayang wong yang ada di Tejapula. Oh, laju ring wara. Di perayu pedek ring Haji Sang Ramu. Hok. Baik. Muang kita kapan? Ada yang pun apa kita pedek. Lah, warah kena. Juat sama kena. Wah, kayu geng. Hop. Kita buat benar kena. Lah, apa aku itu? Oh, ayo kurang pada itu. Hop. Hop. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sang Putu Hendra Bayuna, SPD MSN. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah dari wayang wong yang terdapat di Desa Peninjauan. Nah, sejarah yang pertama yang dari wayang wong Desa Peninjauan itu adalah di mana wayang wong di Desa Peninjauan diperkirakan ada setelah peralihan dari Bali kuno ke Bali Madya sekitar abad ke-15, sekitar tahun 1380. Nah, di sini wayang wong Hanoman sendiri yang menjadi Arca Lingga, nah merupakan salah satu sebutan dari masyarakat Desa Peninjauan bahwa merupakan tokoh religius atau yang memiliki kekuatan magis. Nah, di sini yang unik dari di Desa Peninjauan sendiri adalah tokoh Anoman di sini disebut Arca Lingga. Nah, kalau dilihat dari sejarah atau dari keilmuan bahwa Arca Lingga itu merupakan patung dan linggih atau tempat beristananya Betara Siwa. Tetapi di Desa Peninjauan menganggap bahwa topeng Hanoman tersebut sebagai Arca Lingga yang memiliki kekuatan magis. Nah, di sisi lain, sejarah singkat dari Anoman sendiri di Desa Peninjauan hanya satu saja yang disakralkan, yaitu tokoh Anoman yang disebut sebagai Betara Bayu. Nah, selain itu, tokoh Anoman ini sering dipentaskan pada saat piodalan Ngerkasih Tambir. Nah, di sini akan dipentaskan sebuah pementasan mini yang disebut dengan Hanoman Duta, salah satu yang sering dipentaskan di Desa Peninjauan. Baik, nah di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ciri khas dari karakter atau tari Anoman di Desa Peninjauan. Nah, salah satunya ini merupakan transformasi dari gerak pewayangan ke dalam gerak tari wayang wong sini. Nah, nanti yang membedakan dengan tari yang lainnya, tari khusus di Desa Peninjauan gerakannya hanya menggunakan kebalikan atau hanya dari agam kanannya saja, tidak ada lagi agam kiri, karena kita menggunakan dari bayangan keluar tokoh Anoman itu dari kanan. Nah, baik, hari ini saya akan coba pertunjukkan. Nah, ini disebut dengan agam kanan. Nah,
pada tokoh Anoman di Penunjuan hanya muncul satu gerakan saja, yaitu adalah agam kanan. Setelahnya ada gerakan atau sedet, pop, oke, anggut, ulap-ulap, anggut. Nah, yang berikutnya adalah gerakan nayok dari tokoh Anoman. Baik, berikutnya yang terakhir, nah ini sering disebut dengan istilah pada tari umum ngopak lantang atau yang lainnya. Nah, cuma di sini lebih simpel gerakannya. Omak, nyarak, baik. Nah, itu beberapa dari gerakan ciri khas dari gerakan tari Anoman di Desa Petenjuan. Terima kasih. Om Swastiastu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Angga. Saya lahir tanggal 8 April tahun 1975. Saya berasal dari Banjartarukan, Mas Ubud Gianyar. Saya di sini selaku seniman wayang wong sebagai generasi keempat setelah dari bapak saya generasi ketiga dan kakek saya generasi kedua. Dan saya rutin mengikuti kegiatan pertunjukan wayang wong maupun wayang parwo di Pura Taman Pulimas dari umur 15 tahun itu sudah ikut dalam kegiatan pertunjukan wayang wong. Demikian sampaikan informasi dari saya. Om Santi 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 Om. Senang yang unik ini kewenangan dia, yang puniki muatau ikut dia lahir tahun tanggal 31 Desember tahun 1947. Alamat yang puniki mention dari Bandar Kabupaten Mas. Kalau mengenai sejarah wayang wong, menurut saya dari pengalaman selama saya masih hidup, ini sekarang saya sudah 47 tahun gitu, mungkin belum pernah saya dengar gitu. Jadi dari kakek saya, dari bapak saya belum pernah kapan gitu. Pokoknya beliau bilang sudah ada semenjak beliau itu banyak. Jadi termasuk juga bapak saya ini selaku generasi ketiga, kalau kakek saya generasi kedua, dan saya sebagai generasi keempat di sini. Mungkin jadi sejarahnya persisnya saya tidak tahu gitu. Cuma pernah kemarin ada teman dari Amerika itu kira-kira pertunjukan wayang wong itu tahun 1936 sudah ada rekamannya di sana. Yang ketiga hanya tahu sedikit, tidak begitu banyak apa tujuannya ada wayang wong. Hanya tujuannya itu adalah untuk membuat keramaian di dalam pulau setiap ada upacara. Karena zaman dulu itu mungkin jarang orang-orang atau pertunjukan yang ada. Makanya untuk keramaian itu di satu pulau itu ya mungkin wayang wong. Nah, kalau dalam ragam gerak mungkin tidak terlalu banyak di sini ada, karena ada beberapa perbedaan dalam ragam gerak di sana. Itu ada istilahnya ada namir gitu, kemudian metayungan biasa itu dalam tari itu ada metayungan, kemudian ada
metenangan. Ya, di sana ada metenang, Tanjung. tanjungan gitu istilahnya. Kemudian ada apa nguri. Nguri itu mekuek di sana. Ya, dalam itu ada istilahnya, kalau gerakannya itu ada istilahnya ini. Ya, di sini dalam gerakannya ya, seperti ngambil apa namanya lamaknya itu. Itu dia. Kemudian di sini mekuek, kemudian ini nguri. Hei. Gini. Ya, itu ya. Kan ini. Nah, itu dia. Yo, oh, tak, tak. Kemudian ada banyak. Oh, Nah, ini metayungan. kalau mau gini kan, ya. Metayungnya. Yo, Nah, ini kalau ini gerakannya yang tadi itu yang diperagakan sama bapak. Nah, itu bisa itu. Ya. Berarti kalau jalan-jalan biasa begini. Oh, no. Oh, begini sudah. nyeriksik, itu di sana nyeriksiknya waktu sebelum ngangsel. Ini waktu mau kuet ini nyeriksiknya ini ngambil lama, kemudian di sini habis itu ngambil selena. Ini lama, ini selena. Di waktu ini ada apa? Hipok kita bisa. Tidak boleh sekarang. Sebut di sana. Ada situ aja. Kemudian ada yang Tak ada lingkis. ngomong. Nah, ini ngengkis. Ini waktu Waktu mendengarkan. Nah, ini ada gerakan waktu mendengarkan kalau lagi berbicara dengan teman-teman atau pasangan di sana. Kemudian ada ah, Nah, itu ada gerakan pertayungan itu dia. Tuh. Nah, itu dia beberapa gerakan di saat mau bertangkilan. Dan ada gerakan, nah ini juga ada belum. Di sana ada yang batu. Jadi dia ngambil. mabur ini mabur sebelum mabur. Kalau sebelum mabur kan. Itu dia. Nyamuk ikan. Tak. Itu gerakan dari salah satu tokoh di sana, Sudinggo. Nah, cuma di sini kalau Hanoman jarang menggunakan itu. Karena ini khusus untuk raja. Itu gerakannya. Kalau yang patih-patihnya tinggal ikut aja seperti ini. Itu sama. Kalau sudah ngangsal, Tidak langsung di sini. Tokoh dan karakter Anoman menurut saya itu adalah karakter yang sangat ksatria, kuat, kokoh, jujur, dan selalu setia kepada Ramawijaya. Untuk itu tokoh Hanuman ini diberikan tugas untuk menjadi duta Sri Rama untuk ke Alangka. Dia bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga dia bisa bertemu dengan Raja Rahwana di Alangka. Dan tidak mudah untuk masuk ke Alangka. Itulah keperkasaan Hanuman. Dia sangat sakti, dia juga kuat,
Dan yang terpenting adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas dari Sang Sri Rama Wijaya untuk menjadi duta raja untuk menghadap Rahwana Raja di Alengka. Menurut saya inilah terutama di dalam pelajaran atau pembelajaran itu bagaimana kita diberikan tugas. Ya, tugas itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tugas itu sampai bisa terselesaikan dengan baik. Itu menurut saya di dalam tokoh Anoman. Di samping dia juga sebagai duta, dia juga menemui Dewi Sinta, bagaimana keadaan Dewi Sinta yang ada di Alengka. Dan setelah itu bagaimana dia menyampaikan kepada Sri Rama bahwa Sinta sangat mengharapkan kedatangan Rama Wijaya ke Alengka, karena melihat bagaimana Sinta yang begitu sangat mendambakan kehadiran Sri Rama dan dia tidak mau menerima pinangan dari Rahwana. Dan Hanuman di dalam Alengka membakar istana Alengka dengan perkasanya. Inilah gambaran sekelumit tentang karakter atau peran Hanuman. Mas, terima kasih.